Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu, tentunya dalam rangka untuk mengkaji dan mempelajari ilmu syar'i. Yang kita berharap dengan mengkaji ini akan menambah kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kami akan membawakan tema, yaitu tentang keindahan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti dari apa yang Al-Ustaz Yusron sampaikan. Tawakal adalah merupakan amalan hati. Tawakal itu adalah merupakan amalan hati, dan tidak tahu amalan hati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tawakal ini walaupun amalan hati akan nampak, akan bisa terlihat pada seseorang tersebut dari dohirnya. Ketika seseorang memiliki ketawakalan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki penyandaran yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan nampak dari aktivitas kegiatannya sehari-hari. Orang ini bertawakal atau tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Jadi walaupun amalan tawakal ini adalah amalan hati, namun efeknya bisa dilihat secara lahiriah atau secara dohir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tawakal adalah perkara yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Bahkan saking pentingnya disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ketika mereka menyusun kitab, ada bab yang menyebutkan tentang bagaimana seorang muslim, seorang mukmin itu agar senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalam kitab tauhidnya, yaitu tentang bagaimana seorang muslim, seorang mukmin agar bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, agar bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal ini berkaitan dengan ketauhidan seseorang, berkaitan dengan ketauhidan, keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adalah merupakan buah dari ketauhidan seorang hamba adalah dia bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah dari keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia menyadarkan semua nasib dan semua kehidupannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu as-somad. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tempat bergantung
Allah Subhanahu wa taala Al-Mutawakkil. Allah Subhanahu wa taala yang diwakilkan. Segala urusan kita wakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang itu benar tauhidnya, lurus tauhidnya, insya Allah dia akan bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tauhidnya masih kurang, tauhidnya belum sempurna, tauhidnya belum murni, maka di situ nanti dia tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala masih kurang. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak ayat yang memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan agar kita senantiasa bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan seseorang dalam mengarungi kehidupan ini akan menemui berbagai macam rintangan-rintangan, akan menemui berbagai macam cobaan-cobaan, akan menemui berbagai macam halangan-halangan dalam kehidupannya. Apabila seseorang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan galau dalam kehidupannya, akan mengalami kegundah-gulanaan dalam kehidupannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertawakal. Dan di antara ayat-ayat tersebut, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kalian kepada Allah apabila kalian ini benar-benar orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, maka konsekuensi dari keimanan tersebut adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Dalam rangka apa? Dalam rangka ketika pengen mengambil sebuah manfaat atau pengen menolak sebuah madharat, maka semuanya itu disandarkan, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala itu mampu. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Dan apabila kita sandarkan semua nasib kita, semua kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahagia. Tetapi sebaliknya apabila kita sandarkan kepada manusia, maka nasib kita tidak bahagia, kehidupan kita tidak nyaman, kehidupan kita tidak akan bahagia, senantiasa dirundung kegalauan. Kenapa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah? Karena manusia itu adalah lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Maka adalah sebuah kekeliruan, kesalahan ketika makhluk yang lemah kemudian bersandar kepada makhluk yang lemah. Oleh sebab itu jangan kita ini bermudah-mudahan bersandar kepada manusia. Sebagai orang tua jangan terlalu menyandarkan nasibnya kepada anaknya. Demikian pula sebagai seorang anak jangan terlalu menyandarkan kepada nasib kepada orang tuanya. Sebagai suami jangan terlalu menggantungkan nasibnya kepada istri, demikian pula istri jangan terlalu menggantungkan kepada suaminya. Sebagai bawahan jangan terlalu menggantungkan nasibnya kepada atasan, sebagai atasan juga jangan terlalu berlebihan menggantungkan kepada bawahannya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga muaranya, kembalinya ketergantungan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua terkadang menginginkan memiliki anak yang soleh, anak yang solehah, dan itu dambaan setiap orang tua. Pengen anaknya hafal Al-Quran, pengen anaknya ngerti hukum-hukum syar'i, dimasukkan ke dalam pesantren, menghabiskan biaya yang besar, tapi keluar tidak jadi santri, keluar tidak jadi anak yang baik. Qadarullah dia menjadi anak yang nakal misalnya. Maka kalau dia sebagai seorang tua, orang tua
yang berlebih-lebihan menyandarkan dirinya kepada anaknya, ya otomatis dia akan galau. Gimana ini anakku ini? Sudah saya biayai habis-habisan, sudah saya keluarkan harta yang banyak, tapi keluar enggak jadi. Ketika dia galau yang berlebihan, apa yang terjadi? Apa yang muncul? Yang muncul adalah futur dari melakukan kebaikan-kebaikan, berhenti dari melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, apabila dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya semua kejadian yang ada di alam semesta ini adalah dengan izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan manusia tidak mampu mendapatkan apa yang diinginkan, ya. Dan manusia menyadari bahwasanya semuanya ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan ada kelapangan di dalam hidupnya, ada kelapangan di dalam hatinya, ada kelapangan di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ujian anak, ya. Orang tua kalau terlalu menyandarkan kepada anak, ya, maka ketika anak itu tidak tumbuh sesuai yang diinginkan, maka dia akan galau. Nah, terus bagaimana seorang tua yang dia itu bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ya dia selain mencari sebab-sebab agar dia mendapatkan pahala yang besar, dia juga berusaha sendiri. Misalnya kalau dia memiliki anak, saya pengen punya amal jariah, anak akan saya sekolahkan di pesantren, nanti kelak keluar akan menjadi orang yang bermanfaat bagi agama. Ternyata setelah keluar tidak bermanfaat. Sementara orang tuanya juga tidak berusaha untuk mencari ilmu, sementara orang tuanya tidak berusaha untuk belajar ilmu agama. Pokoknya pasrah bongkoan kepada anaknya. Sing penting anakku mlebu pesantren, wes selesai urusan, ya, intaha, selesai, nggak usah mikir masalah pahala kok ditransfer karo anak. Aku tak santai-santai wae, sing penting golek duit, cari uang. Tidak seperti itu, ya. Tetap sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tetap berlaku bagi siapapun dia, bagi siapapun dia. Orang tua tidak seenaknya kemudian, ya, pasrah bongkoan, sing pintar ben anakku, sing dikir biar anakku, yang baca Al-Quran biar anakku, aku nggak usah belajar. Salah. Orang tua tetap harus belajar, ya, belajar Al-Quran, belajar ilmu syar'i, belajar perkara yang penting yang berkaitan dengan agamanya, harus belajar. Tentunya beda dengan belajarnya anak-anak, karena kondisi usia, karena kondisi kesibukan, karena kondisi pekerjaan tetap berbeda, tetapi tetap ada usaha untuk belajar ilmu agama. Kemudian juga misalnya seorang suami, misalnya dia memiliki beban yang berat, menanggung nafkah, menanggung pendidikan istrinya, menanggung pendidikan anaknya. Ini pekerjaan yang sangat berat. Kalau dia pikir sendiri, kalau dia andalkan dengan pikirannya, kalau dia hanya mengandalkan akalnya, maka tidak akan mampu, tidak akan selesai dan tidak akan mampu. Tetapi kalau dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pasrahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dengan tetap menempuh jalur-jalur syar'i, maka insya Allah dia akan mendapatkan kelapangan. Ketika dihadapkan dengan pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang berat, atau sulitnya mencari pekerjaan, ya sudah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mungkin menghadapi anak yang sulit diatur,
sudah dikandani, sudah dinasihati, sudah diberitahu dengan sebaik-baiknya, dengan berbagai macam cara, yang baik atau yang halus ataupun yang kasar, kemudian tidak berubah, ya sudah, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi istri yang barangkali sering membantah, yang barangkali sering tidak taat terhadap perintah suaminya, ya sudah, dia pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang istri memiliki anak yang ketika diperintah dia selalu membangkang, dia selalu tidak taat. Usaha bagaimana agar anak itu taat, bagaimana agar anak itu nurut sama orang tuanya. Kalau sudah dilakukan jalur-jalur tersebut, maka pasrah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memerintahkan walau wa fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan bertawakallah kalian kepada Allah apabila kalian benar-benar beriman. Tawakal sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga berkaitan dengan masalah akidah, di mana ketika seseorang tidak memiliki ketawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki penyandaran yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mustahil dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbulnya berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang ada di muka bumi ini. Terkhusus yang ada pada kaum muslimin melakukan kesyirikan-kesyirikan. Datang ke gunung Kawi misalnya, cari apa? Cari daun untuk pesugihan. Datang ke gunung mana? Kemukus, melakukan ritual-ritual yang dilarang dalam rangka apa? Mencari pesugihan. Ada juga mungkin datang ke Gunung Lawu. Ada juga mungkin datang kepada kuburan orang-orang yang soleh, kemudian berdoa di sana, meminta di sana, bahkan ya mintanya itu terkadang langsung, seperti misalnya berdoa yang doanya juga tersebar itu, ya Rabbana bi al-Qudus balik sahillana al-fulus, ya Rabbana al-Qudus sahillana al-fulus, kertas merah yang halus-halus, minimal 1 kardus. Nah, berdoa seperti itu, ya Rabbana al-Qudus, wahai Rabb kami yang maha suci, sahillana bil fulus, mudahkan kami dengan fulus. Ada campurannya fulus, kertas merah yang halus-halus, kertas merah yang halus-halus. Tidak malu, langsung mengatakan, menyampaikan dengan bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Arab. Kenapa ini timbul sampai manusia seperti itu? Berpayah-payah ya mendatangi tempat-tempat kesyirikan dalam rangka apa? Dalam rangka mencari rezeki, meminta rezeki. Kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia minta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak yakin bahwasanya Allah itu zat pemberi rezeki. Ini kalau berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid. Cari air barokah, cari air asma, ya, cari tangkai ini, kayu ini, macam-macam, berbagai macam jalan dalam rangka untuk apa? Mendapatkan rizki. Padahal rizki yang memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa dia mencari rizki kepada selain Allah? Karena dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena minimnya ketauhidannya, karena kurangnya keyakinannya, karena kurangnya ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau minta kepada Allah berkeyakinan, kalau minta kepada Allah itu kesuwen, ya, gak dikabul-kabul nih, wes lewat perantara wae, ya, lewat perantara orang-orang soleh, perantara ya
kiai ini, ustadz ini yang sudah meninggal biar cepat terkabulkan. Padahal itu belum tentu kuburannya kiai. Padahal belum tentu, terkadang belum tentu kuburannya seorang ustadz misalnya. Hanya cuman cerita dan cerita, mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan dalam rangka untuk mencari barokah, untuk tolak balak dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi ekonomi yang sulit, terutama berkaitan dengan ekonomi yang sulit, pekerjaan yang sempit, kemudian tidak ada kelapangan di dalam hatinya, nanti ujung-ujungnya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya apabila seseorang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitabnya ketika mensyarat tentang kitab tauhid, walau la fatawakkalu in kuntum mu'minin, bahwasanya tawakal itu ada dua. Yang pertama adalah tawakal yang berkaitan dengan ibadah. Tawakal yang berkaitan dengan ibadah. Apa itu kata tawakal yang berkaitan dengan ibadah? Yaitu ketergantungan hati, keyakinan hati tentang zat yang memberikan rizki, tentang zat yang memberikan kehidupan, tentang zat yang memberikan kebahagiaan, tentang zat yang mendatangkan manfaat, menolak madarat. Ketergantungan hati, ini ibadah. Tatkala manakala ketergantungan hati ini, ketergantungan masalah rezekinya, ketergantungan masalah nasibnya. Kalau yang belum menikah ya apa itu nasib untuk mencari pasangannya. Kalau sudah menikah ya ketergantungan, mungkin pengen mendapatkan anak, keturunan dan lain sebagainya. Kalau ketergantungan ini digantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada zat-zat yang gaib, zat-zat yang tidak nampak, seperti tadi kuburan orang-orang yang soleh, orang-orang soleh yang sudah meninggal, maka ini masuk ke dalam kesyirikan. Ya. Ketika dia menggantungkan rezekinya, menggantungkan pekerjaannya, menggantungkan bahagia tidaknya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada zat-zat yang gaib, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syiriknya adalah syirkun akbar, syirik yang besar. Adalah syirik yang besar. Adapun yang kedua, apabila tawakalnya itu yang berkaitan dengan takut, maksudnya kekhawatiran, ya, kekhawatiran, dan dia kekhawatirannya itu yang berkaitan dengan berkaitan dengan pekerjaannya, kekhawatiran yang berkaitan dengan pekerjaannya yang disandarkan kepada manusia, kekhawatiran terhadap pekerjaannya atau penghasilannya yang disandarkan kepada manusia, maka ini masuk dalam kategori syirkun asghar, syirik yang kecil. Misalnya di seorang pekerja, ya, ada pekerja atau ya pekerja kuli misalnya, dia terlalu tergantung kepada atasannya, terlalu tergantung pada bosnya, seolah-olah bosnya itu yang bisa memberikan rezeki, seolah-olah atasannya itu yang bisa memberikan rezeki, ya. Maka ini masuk syirkun asghar, bisa masuk kategori syirik apa? Kecil. Atau orang yang sakit, ada ketergantungannya kepada dokter, ya ada sih ketergantungan kepada Allah, tetapi ada kecondongan kepada dokter. Kalau tidak dokter ini tidak sembuh, kalau tidak dokter ini ya penyakit saya tidak terangkat, maka dia telah melakukan kesyirikan, yaitu apa? Syirik, tapi syirik kecil, bukan syirikun asbar, bukan syirikun akbar.
Terus bagaimana kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim? Maka hendaknya menggantungkan semua nasib kita yang besar ataupun yang kecil hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala menghadapi perkara-perkara yang besar, tatkala menghadapi perkara-perkara yang kecil, itu terus disandarkan, digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita, tawakallah kalian kepada Allah walaupun dalam masalah tali sandal. Bayangkan tali sandal saja, kalau misalnya putus, itu kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam perkara-perkara yang besar, perkara masalah pekerjaan, masalah uang, masalah duit, masalah menyekolahkan anaknya. Kalau yang belum menikah, perkara mendapatkan pasangan. Kalau sudah menikah, perkara yang berkaitan dengan masalah ekonomi, itu sandarkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuat, zat yang maha perkasa, zat yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allah mampu. Adapun manusia tidak ada yang mampu kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupinya. Di ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Dan takwa itu salah satunya dengan bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang kita hadapi itu sangat banyak, dan masing-masing orang memiliki masalah yang berbeda-beda. Mungkin masalah saya beda dengan masalah antum, masalah antum beda dengan temannya antum, dan lain sebagainya. Masing-masing orang punya masalah. Masing-masing orang memiliki problematika yang berbeda-beda, antara berat yang satu dengan yang lainnya, yang satunya dengan yang lainnya berbeda. Dan terkadang itu adalah perkara yang berat, perkara yang sulit baginya. Namun ada zat yang maha kuat, yang maha mampu, yang maha bisa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang itu sudah berusaha untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah berusaha untuk menyandarkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia tidak menempuh sebab? Maka jawabannya adalah tidak. Artinya apa? Ketika seseorang itu sudah bertawakal kepada Allah, maka dia tetap menempuh sebab, ya, tetap menempuh sebab. Kalau dia pengen kaya, ya berusaha bekerja. Kalau dia pengen mendapatkan harta, ya berusaha bekerja. Apakah menjadi pedagang, menjadi petani, menjadi pengusaha, berusaha. Kalau dia pengen pintar dalam urusan agama, ya belajar, berusaha, mencatat, menghafal, kemudian mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu namanya berusaha. Artinya apa? Ketika seseorang itu bertawakal, maka di situ diikuti dengan usaha. Tidak benar ketika seseorang itu hanya bertawakal saja. Seorang suami misalnya, ya, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mau bekerja, sibuk dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat,
sibuk dengan urusan-urusan yang kadang hanya melalaikan. Ketika ditanya kenapa Anda tidak bekerja, kenapa Anda tidak mencari nafkah, kenapa Anda tidak mencari uang, kata dia, saya sudah bertawakal kepada Allah. Nasib saya sudah saya sandarkan kepada Allah. Insya Allah anak-anak saya dan istri-istri saya nanti ada yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah tawakal yang salah, tawakal yang keliru. Kenapa? Karena dia menempuh tawakal tapi tidak mau berusaha. Oleh sebab itu ada riwayat dari Umar bin Khattab, orang-orang Yaman datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Kemudian mereka tidak memiliki bekal apa-apa, tidak membawa bekal apa-apa. Bayangkan perjalanan yang jauh dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, tidak memiliki bekal apa-apa. Kemudian datang ke Mekah ingin menunaikan ibadah haji, maka ditanya oleh Umar, kamu bekalmu apa dari sana kemarin? Enggak bawa apa-apa, enggak punya bekal apa-apa. Maka beliau mengatakan, lastum mutawakkilina bal antum mutaakkilina. Kalian ini bukan orang-orang yang bertawakal, bahkan sebaliknya kalian ini adalah orang-orang yang mencari makan. Apa maksudnya? Enggak mau bawa bekal, enggak membawa perbekalan dari rumah, pokoknya berangkat. Setelah berangkat meminta-minta, kan gitu. Kalau nggak punya uang, nggak punya bekal, apa yang terjadi? Otomatis minta-minta, minta makanan, muta'akkilina. Ini salah. Jadi kalau orang itu mau menunaikan haji, melaksanakan haji, ya bawa bekal. Walaupun bekal itu barangkali belum maksimal, tapi berusaha. Misalnya jenengan mau naik haji, biaya haji sekarang besar. Kalau hajinya haji plus sekitar 300 juta, kan gitu. Kalau hajinya reguler biasa nunggu 23 tahun, 25 tahun. Bahkan ada wacana 60 tahun bagi Jawa Timur. Sudung mati kayaknya. Terus bagaimana? Kalau jenengan mau bertawakal kepada Allah, bagaimana tawakalnya? Usaha pakai bekal semaksimal mungkin. Mungkin bagi yang muda-muda sepedahan. Pakai sepeda kan ada itu. Sepeda, kemudian pakai bekal macam-macam, uangnya ya dimaksimalkan. Kemudian surat-surat dilengkapi, visa dan lain sebagainya diurus. Coba jenengan bersepeda. Ini bagi yang kuat. Kalau yang nggak kuat nggak usah, yang tua-tua ya pensiun aja, nggak usah macam-macam. Tawakal Allah misalnya ya salah. Sepeda nanti lewat pelabuhan, selesai pelabuhan sepeda lagi, insya Allah sampai. Insya Allah sampai kalau mau. Dan ada yang seperti itu. Ada kemarin itu bersepeda selama berapa? 7 bulan. Sampai bukti nih, sampai ke Mekah dan haji tahun ini. Yang penting ada usaha, ada bekal, tidak mengandalkan manusia, ada usaha, ada bekal. Dan bekal itu diperkirakan kira-kira selama 7 bulan, kira-kira selama perjalanan ini bekal saya apa, uangnya kira-kira berapa, diperhitungkan. Itu yang namanya usaha, itu yang namanya berbekal. Jadi antara bertawakal dan berusaha ini seimbang. Dan tawakal ini yang paling tinggi, yang paling berat. Ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan tadi, seorang suami apabila dia sudah menikah, memiliki tanggung jawab anak dan istri, ya tidak boleh dia bersantai-santai dalam hidupnya. Kemudian hanya mengatakan tawakkaltu Allah, saya bertawakal kepada Allah, salah. Tidak demikian. Jadi jangan disalahpahami bahwasanya tawakal tidak berusaha, tidak. Bahkan di antara kemudian bertawakal kepada Allah adalah berusaha. Lihat kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bertawakal kepada Allah ketika perang. Nabi SAW ketika perang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang paling bertawakal di muka bumi ini selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawakal kepada Allah, beliau tetap menempuh sebab. Di antaranya ketika perang beliau masih memakai baju besi, pakai baju besi, pakai senjata yang lengkap. Ya. Ini namanya usaha. Bukan gak popol, aku ini nabi, tawakal kepada Allah, yang penting maju. Insya Allah nanti kalau musuh lemah, ya, insya Allah musuh akan lemah, tidak akan mampu menyerang saya. Tidak. Nabi SAW juga berdagang. Nabi SAW juga usaha ini, juga usaha itu. Padahal beliau adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tawakal tidak menafikan usaha. Bahkan di antara bentuk kemurnian bertawakal kepada Allah adalah dia menempuh usaha-usaha yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tawakal juga dilakukan oleh selain manusia. Di antaranya dilakukan oleh burung. Ya, burung pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan seperti itu agar kita ini mencari pelajaran atau mengambil faedah dari burung tersebut. Ya. Sampai-sampai ada hadis yang berkaitan tentang hal ini. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taqdu khimasan wa taruhu bitonan." Seandainya kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitonan. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitonan, di mana burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong dan sore hari kembali dalam keadaan perutnya penuh berisi, bahkan terkadang masih sisa. Kenapa demikian? Karena mereka burung-burung tersebut bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan pelajaran bagi kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dalam fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sangat sempurna, dalam bentuk yang bagus, dalam bentuk yang baik. Maka apakah manusia akan kalah dengan burung? Apakah manusia kalah dengan hewan, dengan binatang? Tapi ternyata memang ada sebagian manusia yang tidak bisa mengambil pelajaran dari binatang tersebut, dari burung dan yang semisalnya. Kenapa? Karena tidak mau bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tawakal ini adalah merupakan bagian dari akidah kita, merupakan bagian dari ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita belum bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, belum bisa menyandarkan nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barangkali ketakwaan kita atau ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu masih kurang, masih perlu diperbaiki. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala selain akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ya, selain akan mendapatkan kebaikan di dunia, mendapatkan ketenangan di dunia, mendapatkan
kenyamanan di dunia, baik kenyamanan yang berkaitan dengan hatinya, kenyamanan yang berkaitan dengan perasaannya, maka buah yang paling besar adalah ketika seseorang dimasukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya pernah diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat-umat terdahulu. Pernah diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam umat-umat terdahulu. Dan diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam para al-anbiya. Ada nabi yang pengikutnya hanya 1. Ada nabi yang pengikutnya hanya 10. Bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Kemudian diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang sangat banyak. Dikira itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata bukan. Kemudian diperlihatkan kepada beliau umat yang sangat banyak sekali. Tadi banyak, ini sangat banyak sekali, sampai menutup ufuk, saking banyaknya. Saking banyaknya. Kemudian dikatakan kepada Nabi, itu adalah umatmu. Wa ma'hum, ya, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah orang yang tidak berobat dengan besi panas. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak tatayur, ya, adalah tidak tatayur, menduga-duga nasib dengan perantara burung. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak minta diruqyah. Kesimpulan dari 3 amalan ini apa? Yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah mereka bertawakal, hanya kepada Allah mereka bersandar. Ya. Ujung-ujungnya ternyata apa? Ketika mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga tanpa hisab dan tanpa azab, ini nikmat yang paling besar. Karena rata-rata manusia nanti akan dihisab. Dan ada juga orang muslim, orang mukmin yang masuk surga kemudian diazab terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu. Sementara ada orang yang dia itu masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena wa ala rabbihim yatawakkalun. Karena mereka itu bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memusatkan hatinya, menyandarkan segala permasalahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, permasalahan yang berkaitan dengan akhlak, permasalahan yang berkaitan dengan perilaku, yang berkaitan dengan pekerjaan, yang berkaitan dengan anak didik, yang berkaitan dengan lingkungan dan lain sebagainya, dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, buah dari ketawakalan ini, buah dari ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, dia dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa azab dan tanpa hisab. Apa kita tidak senang? Apa kita tidak suka? Apa kita tidak bahagia kalau kita mendapatkan fadilah seperti ini? Tidak pernah minta untuk diruqyah, tidak pernah berobat dengan besi yang panas, tidak melakukan kesyirikan dengan menduga-duga nasib melalui perantara burung atau hewan yang semisal, ya. Maka ini benar-benar orang yang memurnikan tauhidnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar menyandarkan nasibnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada manusia. Karena sekali lagi tadi, manusia itu adalah lemah. Sehebat apapun, sekuat apapun manusia, setangguh apapun manusia, pasti dia akan lemah, ya. Pasti dia akan lemah.
Tidak ada manusia yang namanya manusia yang kuat. Tidak ada manusia yang mampu melakukan segala sesuatu, tidak ada. Masing-masing ada kelebihan dan masing-masing ada kekurangan. Dan yang maha lebih itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyandarkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hidupnya akan tenang, akan bahagia. Ketika dia keluar dari rumah, ketika dia keluar dari rumah mau menuju pada suatu tujuan, dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mencari nafkah, dapat atau tidak, dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mungkin sebagai bujangan ingin menikah, berusaha mencari pasangan, dapat apa tidak, sing penting berusaha. Kalau dapat ya berarti dengan izin dari Allah. Kalau tidak dapat berarti belum rezekinya, selesai. Kalau dia misalnya pengen melaksanakan haji, usaha mengumpulkan uang. Kalau dapat uang cukup ya berangkat haji. Kalau tidak cukup ya berarti belum nasibnya, belum waktunya. Dia ditimpa dengan sakit yang lama, sakit yang berat, sakitnya lama, berat, hartanya habis untuk berobat. Dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasrahkan kepada Allah. Kalau memang saatnya sembuh, ya akan sembuh dengan izin dari Allah. Kalau tidak sembuh, ya berarti belum saatnya untuk sembuh. Dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu orang ini diberikan kesembuhan ataukah tidak, Allah itu Maha tahu. Orang ini pantas disembuhkan atau tidak, Allah Maha tahu. Atau yang berkaitan dengan masalah rezeki, orang ini diberikan kekayaan atau tidak, Allah Maha tahu. Atau yang berkaitan dengan jodoh, orang ini dikasih jodoh atau tidak, Allah Maha tahu. Atau yang berkaitan dengan keselamatan, orang ini diberikan keselamatan atau tidak, Allah Maha tahu. Intinya ketika seseorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyandarkan hidupnya, menyandarkan nasibnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan kelapangan di dalam hatinya. Apa sih yang kita cari dalam kehidupan ini kalau bukan kelapangan hati kita, kalau bukan kebahagiaan yang ada pada hati kita? Kalau kita banyak harta tapi tidak lapang, apa manfaatnya? Kalau kita memiliki harta yang banyak, kekayaan yang melimpah, tetapi tidak mendapatkan kenyamanan dalam hidup kita, kelapangan dalam jiwa kita, dalam hati kita, apa manfaatnya? Enggak ada gunanya. Bahkan sebaliknya, yang ada hanya kegalauan, yang ada hanya kegundah gulanaan, yang ada hanya kekhawatiran. Mau melakukan ini khawatir, mau melakukan itu khawatir, mau berbuat ini khawatir, mau berbuat itu khawatir. Bahkan terkadang mau makan saja khawatir, mau minum saja khawatir, mau tidur saja khawatir, mau keluar dari rumah khawatir. Kenapa khawatir? Karena tidak bertawakal dan tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai amalan, dan dicontohkan dalam beberapa amalan. Di antaranya ketika kita mau tidur. Ketika kita mau tidur, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan doa kepada kita untuk bertawakal. Jadi kalau tidur, orang tidur itu kan orang yang setengah mati, ya. Orang tidur, kalau kita tidur itu setengah mati. Maksudnya apa? Kalau orang itu tidur, rohnya diangkat. Kalau dikembalikan lagi berarti nanti masih hidup, orang tersebut masih hidup. Kalau tidur rohnya diangkat kemudian tidak dikembalikan, berarti orang tersebut mati. Nah, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan doa ketika dalam keadaan tidur, karena orang tidur itu tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan.
sehingga rentan orang ketika tidur itu gampang mendapatkan gangguan. Tidur bangun-bangun tiba-tiba tidak sadar. Tidur bangun-bangun tiba-tiba apa ini di perutnya ada kotoran. Tidur tiba-tiba di perutnya ada paku, ada besi. Ya, karena ada orang yang nyantet misalnya, ada orang yang nyerang misalnya. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan doa sebelum tidur dan dibaca dari akhir dari doa-doa tidur. Ya, doa sebelum tidur itu kan banyak. Di antara doa yang akhir yang dibaca adalah Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Kemudian doa yang lain Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka ilaika illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Ini doa yang kita baca sebelum kita tidur. Sahih dari doa ini adalah kalimat Allahumma aslamtu. Ya Allah, aku pasrahkan kepadamu. Ya, aku pasrahkan nasibku kepadamu ketika aku tidur. Aku tidak mampu, tidak berdaya. Aku serahkan kepadamu. Nah, apa buah dari doa ini? Kalau kita baca doa ini, nanti bisa dilihat ya di zikir-zikir buku doa, buku zikir sebelum tidur. Ya, apa faedahnya? Apa manfaatnya? Adalah kalau kita tidur, misalnya kita meninggal, maka meninggal kita di atas fitrah, di atas kesucian. Kalau kita bangun, maka bangun dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buah dari kita bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga ada doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika keluar dari rumah. Ya, kita melakukan perjalanan ini perjalanan yang panjang, di mana perjalanan panjang itu banyak sekali hambatan-hambatan. Ya, kalau kita melakukan perjalanan hambatan itu banyak sekali. Bisa jadi banyak bocor, ya. Bisa jadi bensinnya habis di tengah jalan dan tidak tahu. Bisa jadi ada perampok di tengah jalan, ya. Bisa jadi ada tabrakan di tengah jalan, kita tidak tahu. Nah, kalau kita mau keluar, kemudian yang kita ingat, loh kok nek metu bane bledos, nek metu ada tabrakan, nggak bakal keluar, khawatir, takut. Maka diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan doa yang sangat indah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup kami, ya, cukup bagi kami Allah saja dan Dia sebaik-baik perwakilan. Sudah. Baca doa ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, terus berjalan, meneruskan perjalanannya, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika orang membaca doa ini, setan-setan mengatakan kepada teman-temannya, bagaimana engkau akan menggoda orang ini? Waqad wuqiya, orang ini sudah dijaga. Waqad kufiya, orang ini sudah dicukupi oleh Allah. Orang ini sudah dicukupi, sudah dijaga. Enggak mungkin engkau akan menggodanya. Maka penting baca doa ini, ya, baca ketika keluar dari rumah, atau tadi doa ketika akan tidur. Baca doa ini dengan sebaik-baiknya sebagai wujud ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk pula yang pernah yang diamalkan oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Yang dilakukan, yang didoakan atau yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika berdoa adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah saja dan Dia sebaik-baik perwakilan. Dan Dia sebaik-baik perwakilan. Lemparkan ke dalam api, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala api tersebut padam, memberikan kebahagiaan, kebaikan kepada
Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari apa yang kami sampaikan adalah bahwasanya kita seorang muslim, seorang mukmin, teruslah kita berusaha untuk melatih ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melatih hati kita, penyandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada manusia, siapapun manusianya. Apakah karib kerabat dekat kita atau mungkin orang jauh, jangan kita sandarkan kepada mereka, tapi teruslah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan di sini. Yang bisa saya jawab, yang tidak bisa ya tanyakan kepada ustadz yang lainnya. Baik, bismillah. Assalamualaikum. Izin bertanya, kekhawatiran apa yang dibolehkan atau kekhawatiran apa yang tidak diperbolehkan sehingga merusak tawakal kita? Tadi disinggung bahwasanya tawakal itu tadi yang sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin, ada ketawakalan yang merusak akidah kita. Ya, merusak akidah kita. Contohnya apa? Contohnya yang berkaitan dengan rizki, yang berkaitan dengan mati dan hidup, yang berkaitan dengan bahagia tidaknya seseorang. Nah, tawakal seperti ini apabila disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tadi misalnya dicontohkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang soleh yang sudah meninggal, maka ini akan merusak ketauhidan seseorang. Ya, akan merusak apa? Ketauhidan seseorang. Orang tersebut melakukan syirkun akbar, syirik besar. Ya, ini membatalkan akidah muslimnya, akidah keislamannya. Nah, adapun kekhawatiran yang sifatnya itu manusiawi, manusiawi, seperti tadi misalnya anak buah pekerja, dia bekerja di perusahaan, kemudian melakukan kesalahan kerja lah misalnya, kemudian bosnya atau pimpinannya mengeluarkan surat, misalnya surat peringatan 1, surat peringatan 2. Kemudian khawatir, nah ini khawatir, jangan-jangan nanti saya dikeluarkan. Kalau saya dikeluarkan, istri saya, anak saya siapa yang ngasih makan? Karena pekerjaannya saya tidak ada. Nanti kalau saya dipecat, saya nggak punya pekerjaan, keluarga saya bagaimana? Nah, ini kekhawatiran seperti ini tidak membatalkan akidah seseorang. Ya, kekhawatiran yang manusiawi seperti ini tidak membatalkan akidah seseorang, tetapi mengurangi nilai keimanan dan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait berita yang sedang heboh tentang seorang yang meninggal karena tenggelam, apakah benar itu mati syahid? Dan tentang banyaknya orang yang merasakan dukanya dan mendoakannya, benarkah yang meninggal tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah? Mohon penjelasannya. Yang pertama tentang tenggelam, mati tenggelam itu memang salah satu mati syahid, tapi bukan syahid fisabilillah ya. Jadi syahid itu ada dua, ada syahid fisabilillah, ada syahid yang bukan fisabilillah. Contohnya seorang ibu yang melahirkan meninggal dunia, maka matinya mati syahid. Atau orang yang terkena virus, misalnya corona, ya virus taun. Kalau dulu taun, kalau kemarin ya corona, insya Allah dia mati syahid. Atau orang yang mati kena penyakit perut, insya Allah juga mati syahid. Atau termasuk orang yang tenggelam, nah ini insya Allah mati apa? Mati syahid ya. Secara umum, secara dohirnya kita hukumi seperti itu. Nah nanti di akhirat ya kita nggak tahu ya, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian banyaknya pentakziah, banyaknya orang yang mendoakan, ya bisa jadi ini indikasi adalah indikasi kebaikan orang tersebut. Wa jazaul lisan ila lisan. Balasan kebaikan ya akan mendapatkan kebaikan. Kita harapkan seperti itu. Namun di alam akhiratnya ya kita tidak tahu. Kita seperti ini menghukumi secara dohirnya. Secara dohirnya ini matinya tenggelam, meninggalnya tenggelam. Secara dohirnya dia disolati orang banyak, didoakan orang banyak. Ya semoga ini adalah merupakan husnul khotimah. Nah nanti kalau misalnya ternyata lain berbeda, yaitu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sedang puasa sunnah Senin Kemis misalnya, lalu bertamu dan diberi suguhan, apa yang harus dilakukan? Apakah membatalkan puasa atau kita beritahu kalau kita sedang puasa? Nah, kita beritahu bahwasanya kita ini sedang puasa, ya. Beritahu, insya Allah ini adalah salah satu udzur yang diperbolehkan. Memang ada mungkin riwayat tentang ini ya, membatalkan ini. Allah alam tentang riwayat tersebut. Tapi kalau kami pribadi sendiri, kalau kita sudah berniat puasa, berniat ibadah, maka jangan kita batalkan ya. Jangan kita batalkan. Sebisa mungkin untuk dilanjutkan, sampaikan bahwasanya saya ini lagi puasa Senin Kemis ya. Mohon maaf kami tidak makan karena kami saat ini sedang puasa Senin Kemis. Insya Allah ini yang dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali demikian apa yang dapat kita bahas. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.